Baiklah Bapak Ibu, saya akan share screen. Uh, Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang panduan teknis struktur pengelolaan kinerja guru. Uh, untuk lebih mudahnya, saya akan langsung mendemokan pengelolaan kinerja guru melalui aplikasi PMM. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga para guru dan kepala sekolah yang saya hormati, ini adalah tampilan dari dashboard PMM yang Bapak Ibu guru miliki. Di sini saya menyarankan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menggunakan laptop ataupun PC dalam melakukan perencanaan kinerja. Karena jika apabila Bapak Ibu semuanya menggunakan handphone ataupun smartphone, kemungkinan ada tampilan yang mungkin tidak kompatibel dan fitur-fitur yang mungkin tidak dapat kita ekspor semuanya. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan laptop ataupun PC dalam melakukan perencanaan kinerja. Baik, di sini kita lihat untuk perencanaan kinerja, seperti yang sudah diinfokan dari narasumber sebelumnya, bahwa periode untuk melakukan perencanaan kinerja dimulai dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Jadi, Bapak Ibu semua masih ada kesempatan untuk melakukan perencanaan kinerja. Di sini, tampilan di sini dapat kita lihat di dashboardnya ini, alur pengelolaan kinerjanya. Rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun, sesuai dengan periode pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Jadi, untuk semester pertama itu dari Januari sampai Juni, kemudian semester kedua dari Juli sampai dengan Desember. Untuk periode pertama, semester pertama Bapak Ibu melakukan perencanaan di bulan Januari. Dan perencanaan ini tidak hanya usulan ataupun pengajuan draft yang Bapak Ibu guru lakukan, tetapi juga sampai di persetujuan atasan atau kepala sekolah. Jadi diharapkan nantinya kita semua perencanaan kinerja kita yang telah kita buat itu telah disetujui oleh kepala sekolah di akhir Januari. Kemudian di Februari kita akan melakukan persiapan observasi kelas. Kemudian di periode Maret yaitu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian di periode April sampai Mei, pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Selanjutnya, terakhir di periode Juni, ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Jadi Bapak Ibu untuk kinerja kita akan dinilai di bulan Juni, sesuai dengan perencanaan kinerja yang akan kita buat. Baik, selanjutnya kita langsung saja dengan mengklik tombol mulai ya Bapak Ibu. Nah, di awal, aplikasi PMM akan meminta data diri kita, apakah sesuai atau tidak. Jadi, pastikan jenjang jabatan sesuai, karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja kita ini. Saat ini, data yang ada hanya bisa diedit 1 kali. Di sini nama saya tertulis KSPS Beta 53, karena ini merupakan akun dummy atau akun demo, jadi tidak sesuai dengan nama sebenarnya ya Bapak Ibu. Jadi, mungkin nanti kalau Bapak Ibu login, pastikan namanya sudah sesuai dengan data diri kita, telah sesuai dengan data yang ada. Dan diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya, nanti data yang di Dapodik harus sudah update, karena data yang diambil ini adalah data yang ada di Dapodik Bapak Ibu sekalian. Sini apabila data kita tidak sesuai, Bapak Ibu dapat memilih menu edit ya. Sini ada menu edit, kita pilih. Misalnya Bapak Ibu sebenarnya adalah penata 3C. Dan jenjang jabatannya itu adalah ahli muda. Jadi Bapak Ibu bisa memilih data ini hanya 1 kali. Jadi diharapkan data yang Bapak Ibu input adalah data yang benar sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu semuanya. Di sini satuan pendidikannya adalah SD Sekolah 99. Selanjutnya kita pilih simpan. Setelah data sesuai, kita klik data sudah sesuai. Sini akan muncul kembali notifikasi ya Bapak Ibu, apakah data diri Anda sudah benar. Karena diharapkan data
tidak ada kesalahan dalam melakukan proses edit data yang telah kita lakukan sebelumnya, akan muncul lagi notifikasi untuk memperingatkan kepada kita apakah data diri kita sudah benar. Kemudian, karena data diri kita sudah benar, maka kita pilih data sudah benar. Nah, selanjutnya tampilan akan menuju ke perencanaan kinerja. Periodenya dapat dilihat sini ya Bapak Ibu, yaitu Januari sampai Juni 2024. Untuk tahapannya, yang di awal ini adalah kita melihat praktik pembelajaran. Di sini kita di tampilan data adalah hasil dari rapor pendidikan Bapak Ibu semuanya. Di sini dapat kita lihat indikator-indikator yang ada di rapor pendidikan. Karena ini adalah akun dummy ataupun akun demo, jadi rapor tidak muncul warna-warna ataupun tanda kurang. Kalau di akun sebenarnya nanti akan tampak ya Bapak Ibu, yaitu ada warna kuning untuk yang cukup, warna hijau untuk yang baik, dan warna merah untuk kondisi nilai rapor pendidikannya yang kurang. Jadi, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk memilih indikator yang kurang itu sebagai proses untuk meningkatkan kinerja dari satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Jadi misalnya, di penerapan disiplin positif ini berwarna merah, berarti kita akan memilih penerapan disiplin positif untuk kita jadikan sebagai peningkatan dari kinerja dari sekolah kita. Sini akan tampil Bapak Ibu ya semuanya, tapi nanti kalau misalnya di akun Bapak Ibu masing-masing mungkin yang tampil akan yang bertanda kurang saja atau yang berwarna merah. Tapi nanti ada pilihannya lagi untuk melihat yang lainnya. Sini oke, saya akan memilih penerapan disiplin positif untuk peningkatan kinerja saya pada semester ini. Kemudian kita pilih ke pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, sini pengembangan kompetensi ini didasarkan pada Peraturan Dirjen GTK nomor 7607 tahun 2023. Jadi, Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin setiap semesternya untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, maka kita diharapkan mendiskusikan dengan atasan kita. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Walaupun ini bukan indikator penilaian bagi penilaian kinerja kita, tetapi ini menjadi bahan pertimbangan bagi atasan untuk menilai kinerja kita pada semester yang berjalan. Sini Bapak Ibu semua dapat memilih rencana hasil kerja ataupun RHK yang kita ingin kita kembangkan sesuai kompetensi yang ingin kita tingkatkan. Nah, Bapak Ibu, untuk poin-poin pengembangan kompetensi ini bisa dapat kita lihat di Perdirjen GTK nomor 7607. Jadi, kami sarankan kepada Bapak Ibu sebelum mengakses PMM-nya dapat melihat terlebih dahulu Perdirjen GTK nomor 7607 dan bisa melakukan dialog kinerja ataupun berdiskusi dengan atasan untuk memilih pengembangan kompetensi mana yang Bapak Ibu tingkatkan. Sini misalnya saya pilih meningkatnya kompetensi peran guru melalui peserta coaching atau mentoring. Di sini dapat kita lihat bukti dukungnya sertifikat, satu kegiatan setara 4 poin. Itu untuk per semester ya Bapak Ibu. Nah, di layar akan terlihat bahwa kita baru mengambil 4 poin, sehingga kita masih kurang 28 poin. Jadi di sini kita telah diingatkan oleh aplikasi PMM bahwa poin yang kita kumpulkan itu masih kurang. Mungkin pada semester ini kita dapat melaksanakan 2 kegiatan. Jadi kita dapat mengganti target kuantitasnya menjadi 2 kegiatan. Selanjutnya kita tambah lagi RHK kita
sesuai dengan pengembangan kompetensi yang kita inginkan. Misalnya di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan IKM dalam perencanaan berbasis data. Nah, di sini pun bukti dukungnya adalah sertifikat. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal memilih yang sesuai pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu ingin tingkatkan. Misalnya pada untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik, kita akan melaksanakan 2 kegiatan, maka kita pilih 2 kegiatan. Sini pun kita bisa menghapus ya Bapak Ibu. Di sini ada menu hapus apabila kita rasa ternyata rencana hasil kerja yang kita buat ini kita rasa tidak sanggup melaksanakannya, maka kita pun dapat menghapus rencana hasil kerjanya. Oke, kita lanjutkan lagi karena kita lihat tadi masih ada kurang 8 poin. Jadi kita harus menambah lagi pengembangan kompetensi yang akan kita tingkatkan. Sini bisa, misalnya ini 12 poin, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, ataupun pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, ataupun pengawas sekolah. Ini pun bukti dukungnya sertifikat. Dan poinnya pun 12. Ini dapat kita lihat di perjen tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini total poinnya sudah 36, berarti untuk pengembangan kompetensi ini, kita dapat mengajukan ke atasan karena telah mencapai nilai minimalnya. Kan nilai minimal yang kita tahu tadi adalah 32 poin. Bapak Ibu, di sini pun ada fasilitas simpan draft. Walaupun mungkin ini sebagai fasilitas tambahan ya, mungkin karena kita ada kesibukan lainnya yang kita tinggalkan, kita bisa mengakses atau mengklik tombol simpan draft ini. Ya, kita coba saja ya Bapak Ibu, simpan draft. Nah, dia akan kembali ke dashboard awalnya. Tapi data-data yang telah kita pilih tadi tidak akan terhapus karena tersimpan di draft. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi rencana kerja yang akan kita buat. Nah, di sini tadi kita telah memilih penerapan disiplin positif dan tampil di sini pun masih terpilih penerapan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, apabila ada kegiatan lain yang mungkin harus kita laksanakan, kita dapat menyimpan draft pada aplikasi pengelolaan kinerja ini. Selanjutnya, kita pilih pengembangan kompetensi untuk ke menu selanjutnya. Nah, ini pengembangan kompetensinya. Tadi total poin yang kita ingin harapkan, pengembangan kompetensinya berjumlah 36, tidak berubah ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu untuk semester ini dapat melakukan 3 kegiatan ini dalam rencana hasil kerjanya. Selanjutnya, Bapak Ibu akan beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu tugas tambahan. Tugas tambahan ini bersifat opsional, karena untuk bukti dukung dari tugas tambahan ini adalah surat keputusan ataupun surat tugas yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Untuk pilihan ini kita dapat melihat bukti dukungnya adalah surat tugas pun ataupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh atasan. Nah, Bapak Ibu, untuk tulisan yang berwarna biru ini dapat Bapak Ibu akses ya. Ini adalah semacam bantuan apabila kita tidak mengetahui ataupun kita ingin mengharapkan informasi yang lebih tentang menu-menu yang ada di aplikasi PMM ini. Misalnya di sini kita pilih peraturan yang berlaku. Ini tentang tugas tambahan. Nah, di sini dapat Bapak Ibu lihat ya. Tugas tambahan itu apa? Dengan mengklik huruf yang berwarna biru tadi. Ini tugas tambahan bersifat opsional, tidak berlaku untuk semua guru. Tugas tambahan hanya dapat dilakukan oleh guru
dan guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan ataupun surat tugas yang telah ditetapkan. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini adalah website pusat informasi daripada PMM ya Bapak Ibu. Jadi kita pun nanti bisa mengaksesnya tanpa masuk dulu ke pengelolaan kinerja tadi. Tapi dengan adanya bantuan di aplikasi pengelolaan kinerja tadi, kita dapat mengakses pusat informasi. Nah, ini apa saja tugas tambahan yang ada yang diakui pada bukti kita sebagai guru melakukan tugas tambahan, yaitu ada wakil kepala satuan pendidikan, kepala pustakaan, dan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan tadi perencanaan kinerja yang akan kita buat, yaitu rencana hasil kerja untuk tugas tambahan ini. Apabila tidak ada, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke menu berikutnya, ke tahapan selanjutnya. Misalnya, Bapak Ibu adalah kepala laboratorium. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ini dengan syarat harus ada bukti dukungnya, yaitu surat keputusan ataupun surat tugas. Dan target waktunya adalah 1 semester. Apabila tidak ada lagi tugas tambahan yang diberikan oleh atasan kita, kita dapat berlanjut ke menu selanjutnya, yaitu perilaku kerja. Nah, sini perilaku kerja adalah indikator dari core value ASN ya Bapak Ibu yang berakhlak tadi. Jadi di sini apa-apa saja nilai oleh atasan kita, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sini dapat kita lihat ya Bapak Ibu aspek-aspek yang akan dinilai oleh atasan kita. Untuk aspek-aspek itu ada indikator-indikatornya lagi, sub-indikatornya lagi. Bapak Ibu tinggal memilihnya saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menulis atau mengisi kinerja yang biasa Bapak Ibu laksanakan. Pada aplikasi PMM ini kita hanya tinggal memilih menu-menu yang ada pada aplikasi. Jadi kita tidak perlu lagi menulis tugas-tugas yang akan ingin kita laksanakan pada periode kerja kita. Misalnya di sini untuk prioritasasi pelayanan kita buat bersifat ramah. Ini kita tinggal klik aja, ataupun memahami kebutuhan peserta didik, tinggal kita klik aja. Nah, ini juga untuk perwujudan perilakunya kita tinggal pilih ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi kita menulis ataupun mengetik dari uraian-uraian tugas yang akan kita laksanakan. Misalnya ini akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab. Kemudian di sini langsung otomatis akan ada tampilan untuk perwujudan perilakunya sesuai dengan indikator perilaku yang telah kita pilih sebelumnya. Misalnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Untuk perilaku kerja ini pun ada Bapak Ibu ya. Apa-apa saja perilaku kerja yang diharapkan dari kita itu ada juga di Perdirjen GTK nomor 7607 itu. Kemudian sini kita tinggal pilih saja Bapak Ibu. Misalnya saya cepatkan saja. Oke, yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan. Oke, loyal. Misalnya menyebarkan informasi, adaptif, terus berinovasi, membuat inovasi yang mendukung tujuan satu. Oke, kolaboratif, memberi kesempatan. Nah, Bapak Ibu setelah kita isi, kita dapat melihat lagi apa-apa saja pengembangan perencanaan kinerja yang telah kita buat, yaitu dengan mengklik tombol rangkuman. Sini Bapak Ibu dapat kita lihat rangkuman perencanaan kinerja kita. Di sini untuk nomor 1 itu adalah praktik pembelajaran yang akan kita pilih tadi. Jadi di awal tadi kita telah memilih yaitu penerapan disiplin positif. Jadi untuk nomor 1 ini adalah praktik pembelajaran yang akan kita tingkatkan.
Kemudian untuk nomor 2 dan selanjutnya ada RHK untuk pengembangan kompetensi. Di sini dapat kita lihat satu kegiatan setara 4 poin. Ada dua, ada satu, dua, tiga. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat ya, sesuai dengan pengembangan kompetensi yang kita rencanakan untuk ditingkatkan itu ada 3 macam. Sini ada, jadi sampai nomor 4 ini adalah pengembangan kompetensi yang telah kita rencanakan. Dan untuk nomor 5 ini adalah dokumen akuntabilitas ya Bapak Ibu. Ini memang bukan harus ada, tapi bukan merupakan penilaian sesuai dengan Ibu narasumber sebelumnya yang telah menjelaskan bahwa ada 4, yaitu untuk penilaian ini ada 4 yang dibutuhkan, tetapi yang penilaian itu hanya ada 2, yaitu praktik pembelajaran dan perilaku kerja. Sedangkan pengembangan kompetensi itu akan merupakan uh, pertimbangan ya, pertimbangan dari atasan dalam menilai untuk gurunya. Sedangkan untuk KWSP ini adalah tambahan. Jadi walaupun ini tambahan, tapi untuk KWSP ini harus ada Bapak Ibu unggah pada aplikasi PMM ini. Dan juga di sini ada tingkat kehadiran ya Bapak Ibu. Di sini dokumen tingkat kehadiran pun harus disertakan juga sebagai tambahan. Karena apabila KWSP dan tingkat kehadiran ini tidak ada di aplikasi PMM, maka tidak akan dapat dinilai oleh atasannya. Nah, ini hasil kerja tambahan. Tadi saya pilih kepala laboratorium. Ada muncul juga ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan, karena apabila telah kita ajukan ke atasan, maka yang bisa merubah perencanaan kinerja itu hanya atasan kita ataupun kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan dulu sebelum mengajukan ke kepala sekolah, Bapak Ibu guru harus melihat terlebih dahulu di rangkuman ini ya, sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu sebelum mengajukan ke kepala sekolah. Karena setelah perencanaan kinerja ini kita ajukan ke kepala sekolah, maka yang dapat merubah hanya akun kepala sekolah. Ini perilaku kerja yang telah kita rencanakan tadi ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat semuanya sesuai dengan core value ASN tadi. Selanjutnya kita pilih lanjut ajukan. Nah, setelah kita pilih lanjut ajukan ini, maka seperti biasa, aplikasi akan meminta pertimbangan kita kembali, yaitu apakah diajukan atau kita simpan draftnya saja. Tapi karena kita sudah yakin dengan perencanaan kinerja yang telah kita buat, maka kita bisa memilih ajukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, jika telah kita ajukan ke kepala sekolah, maka apabila kita kembali ke beranda, maka tampilannya akan berubah. Nah, tadi kan perencanaan kinerja ya Bapak Ibu, tapi setelah perencanaan kinerja itu kita ajukan ke kepala sekolah, maka tampilan yang di sini tertulis menunggu persetujuan atasan. Dan tadi kan tombol yang di sini mulai ya Bapak Ibu, sekarang berubah menjadi lihat rencana kinerja. Untuk periode ini, setelah kita mengajukan ke atasan, maka kita tinggal menunggu persetujuan daripada kepala sekolah.